Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mami Hasna. Kali ini aku ada di Bromo, lagi dingin-dingin, lagi rekreasi sama adik Hasna, sama ayah adik Hasna. Dan aku akan nge-share tentang pengalaman aku pas hamil di TM1, suka dukanya hamil di TM1. Jadi buat kalian yang pengen tahu video selanjutnya, jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe, tekan like, komen, dan jika video ini bermanfaat silahkan di share. Terima kasih. Mulai aku ceritain ya, setelah aku tahu aku positif hamil tuh kan, aku positif hamil, aku excited banget. Aku bilang sama suami dan keluarga aku kalau wah ternyata aku bisa hamil gitu kan. Terus langsung tuh aku belanja, bukan belanja peralatan bayi ya, tapi belanja beli vitamin dan susu bayi. Pas itu aku sempat nyobain Prenagen, cuma rasanya aku kurang suka, jadi aku pakai Enmam. Aku beli Enmam tuh beli 12 pieces yang 400 gram. Jadi beli tuh banyak banget, karena ya pas itu karena aku nggak apa-apa, pas aku minum nggak ada keluhan. Mual muntah masih belum yang mual muntah itu masih nggak ada pas usia kehamilan 4-5 minggu. Kemudian aku juga beli FE, beli asam folat sama kalsium. Aku beli itu masing-masing 3 box, dan satu boxnya itu isi 100 tablet. Aku tuh beli 3 box buat masing-masing FE, asam folat sama kalsium. Aku pikir 3 vitamin itu 3 vitamin yang paling penting pada saat kehamilan. Jadi pas sudah beli, aku minum di minggu-minggu pertama, it's okay, cuma mual biasa aja. FE-nya nggak aku minum ya, karena aku tahu FE bisa bikin muntah. Kalau pas hamil pertama udah mual muntah ditambah minum FE itu pastinya tambah mual muntah. Jadi FE-nya aku skip ya teman-teman. Jadi aku rajin minum asam folat sama minum kalsium. 1, 2, 3 hari pertama aku semangat banget sama suami. Pagi-pagi bangun habis subuh tuh langsung ke pasar cari daging, ayam, sayur-sayuran, buah-buahan, tuh semua aku makan, nggak ada keluhan. Terus hari kedua setelah aku dinyatakan positif tuh, aku sendiri yang menyatakan itu aku ke dokter SPOG. Dokter SPOG yang pertama bilang, wah alhamdulillah akhirnya kamu hamil, selamat ya Cika gitu. Tapi kok kantongnya nggak kelihatan. Jadi pas di USG itu masih belum kelihatan kantung kehamilannya. Coba deh kamu balik 2 atau 3 minggu lagi kamu balik ke sini. Kayaknya masih terlalu muda kehamilannya, jadi masih belum kelihatan gitu. Sok pulang. Aku 2 hari lagi aku ke dokter SPOG lain. Kok nggak kelihatan ya Cika gitu kan. Masa sih dok, coba di transvaginal. Aku tuh nanya gitu, karena emang bener-bener gak kelihatan, kantungnya pun itu gak kelihatan. Dicobalah sama dokter yang kedua. Aku coba transvaginal, rasanya tuh sama kayak diperiksa dalam gitu deh, gak begitu sakit, cuma ya rada gak nyaman. Terus pas di transvaginal pun kantungnya tuh masih gak kelihatan. Kata dokter yang kedua, coba balik lagi deh 1 minggu lagi, mungkin masih sembunyi tuh kantungnya, kamu rajin-rajin minum vitamin dulu aja gitu. Oke dokter gitu kan. Pulang, kok nggak kelihatan sih mas gitu kan. Aku tanya sama suami, kok nggak kelihatan sih mas, tapi aku hamil kan gitu. Yaudah kita coba. Aku belum ke dokter SPOG yang hidrotubasi sama aku. Coba yuk ke dokter SPOG yang hidrotubasi aku. Akhirnya berangkatlah aku sama dokter ketiga, dokter C. Nah kemudian berangkat, tik USG lagi aku. Dokter saya hamil. Wah iya kak, selamat ya gitu, berhasil kan gitu. Iya terima kasih ya dokter gitu kan. Terus setelah di USG, loh tapi ini kantungnya masih belum kelihatan ya gitu. Oh belum hamil kamu, ini cuma penebalan dinding rahim aja. Tapi saya positif dokter. Ah enggak, kamu ini masih mau menstruasi nih gitu. Aku tuh yang dibilang gak hamil, bayangin teman-teman, aku dibilangin gak hamil karena kantungnya aja nggak kelihatan, apalagi embrionya tuh masih belum kelihatan sama sekali. Kamu tuh nggak hamil, kita coba lagi bulan depan ya gitu. Dan kata-kata itu bikin aku, ya aku nggak hamil mas gitu kan. Aku nangis, aku nggak jadi hamil gitu. Aku nggak tahu apa yang bikin dokter ketiga tuh bilang kalau aku nggak hamil. Apa mungkin biar aku nggak terlalu berharap gitu ya. Tapi aku tetap
dikasih obat penguat. Tak resepin obat penguat deh, kamu udah ada vitamin kan, kamu minum vitaminnya, minum obat penguat, kontrol lagi 2 minggu lagi gitu. Tapi kalau emang ini nggak hamil, kita coba lagi bulan depan, kamu nggak usah putus asa. Nggak dokter, aku hamil, udah aku tes pack berbanyak kali tuh aku hamil. Enggak, bisa jadi tuh karena faktor lain gitu. Jadi aku tuh bener-bener yang kecewa banget pas itu. Aku nangis sama suami habis USG, aku nangis. Aku pulang langsung aku ke apotik beli test pack dari yang harganya Rp2.000 sampai yang harganya Rp200.000 aku beli bermacam-macam itu. Terus aku coba di waktu yang berbeda ya, pas pagi bangun tidur aku coba dan semuanya hasilnya garis 2 teman-teman. Jadi aku tuh yakin bahwa aku tuh hamil, cuma mungkin posisi rahim aku yang retro atau pas memang lagi belum kelihatan aja gitu. Maaf sambil bawa Dedek Hasna ya, karena tadi nangis dianya. Terus aku tuh tetap berpikir kalau aku positif hamil. Biar 3 dokter bilang aku masih meragukan kehamilan aku tetap positif kalau aku positive thinking kalau aku hamil. Jadi aku tetap minum tuh vitamin sama susu tiap hari aku minum. Sampai 1 minggu kemudian, aku masuk minggu ke-5. Aku tuh yang bener-bener hiper MS banget, hiper MS gravidarum banget. Jadi ngelihat nasi aja nggak bisa. Aku mual banget ngelihat nasi, aku tuh ngelihat aja tuh mual. Jadi aku tuh bener-bener nggak bisa masuk ke dapur. Lihat dapur, aku nggak tahu ya orang hamil tuh kenapa bawaannya kayak gitu. Pokoknya aku masuk ke dapur tuh aja aku nggak bisa. Pas di awal-awal kehamilan tuh mual banget, pokoknya muntah yang berlebihan banget. Di situ aku yakin bahwa aku bener-bener hamil. Tapi aku tahan dulu. Aku tahan kalau aku nggak mau periksa dulu sampai bener-bener kelihatan embrionya aku gitu. Jadi dalam masa-masa menunggu tuh aku khawatir banget. Aku khawatir takutnya aku blackhead ovum. Jadi hanya kantong aja nantinya, jadi nggak ada janinnya. Aku tuh takut banget. Jadi aku tuh minum obat, vitamin terus. Dan kalian tahu, memasuki minggu ke-5 sampai minggu ke-13 kalau nggak salah ya. Nah, mulai minggu ke-5 itu aku minum susu hamil nggak bisa banget. Jadi mau bikin aku cium baunya tuh aja aku muntah, nggak bisa. Jadi baru kalong setengah kardus, setengah kardus ya teman-teman, itu udah kalau itu aja nggak bisa banget aku minum. Akhirnya aku nyoba minum vitaminnya kan, dan aku ngelihat kalsium sama ngelihat asam folat tuh mau muntah. Ya Allah, aku gimana dengan nasib janin aku yang ada di dalam. Kok nggak bisa masuk susu, nggak bisa masuk vitamin, nggak bisa masuk nasi, nggak bisa. Ya Allah, tuh yang bener-bener nggak bisa banget. Terus dan satu lagi aku nggak bisa minum air putih. Kalau ngelihat air putih nggak dingin, minum air putih dingin juga sebenarnya masih enak sih. Jadi bisanya aku tuh minum yang manis-manis. Mesti aku bikinnya air gula. Bisa buat kalian yang lagi hamil dan hiperemesis banget, yang lagi HEG banget, kalian biasa siasati air putih dikasih nutrisari sedikit, pokoknya ada rasa-rasanya lah gitu. Jadi itu bisa bikin gak enak. Tapi jangan banyak-banyak ya teman-teman, takutnya nanti kalian kenaikan berat badannya terlalu banyak. Kemudian masuk minggu ke-7 itu makin parah-parahnya ya. Di situ aku mulai berani lagi buat USG, tapi bukan USG ke dokter yang aku USG ke dokter yang pertama. Dan alhamdulillah kantungnya sudah kelihatan dan di situ ada titik, itu calon embrionya. Terus dokternya bilang, ini sesuai kehamilan kok Cika, nggak apa-apa, insya Allah bagus gitu kan. Ya Allah, aku tuh seneng banget. Aku tuh kan takutnya blackhead ovum kan, ternyata di sana ada titik kecil, ini dia titiknya. Ada titik kecil dan itu janin aku. Alhamdulillah, aku seneng banget. Dan ternyata aku bener-bener hamil teman-teman. Cuma masalahnya dari mulai minggu ke-3 sampai minggu ke-12, sebelum masuk minggu ke-13 itu aku bener-bener yang mual muntah berlebihan. Sampai aku pas minggu ke-9 ya aku sempat rawat inap usia kehamilan 9-10 minggu karena udah memang nggak bisa masuk apa-apa sama sekali. Air putih aja aku muntah, jadi sempat diinfus waktu itu.
aku tuh minum obat terus, namanya obatnya ondansetron, dan obat itu insya Allah aman buat kehamilan dari 0 sampai 9 bulan. Kalau kalian mual muntah terus menerus, kalian bisa minum obat ondansetron. Aku rasa itu cukup. Cuma pas itu aku memang lemes banget, jadi aku memilih untuk dirawat inap. Dan aku punya tips nih buat kalian semua, buat kalian yang mual muntah pada awal kehamilan, jangan putus asa, karena kalian bisa siasati dengan minum jus ya, kemudian bisa makan biskuit, kemudian bisa minum yang manis-manis, sedikit-sedikit yang manis-manis, buah-buah mungkin, walaupun nggak makan karbohidrat nggak apa-apa, jadi minumnya sedikit-sedikit, makannya sedikit-sedikit tapi sering. Oke, sekian dulu video dari aku. Next time aku bakal ngelanjutin lagi untuk yang di TM2, TM3, dan sampai lahir. Dadah teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih udah nonton video aku. Dadah.